Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Dan saya selalu mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pertemuan sebelumnya mengenai rekapitulasi dan buku besar. Beberapa siswa sudah mengerjakan, sudah cukup baik. Silakan yang sudah mengerjakan bisa sambil direview, dilihat. Jika ada koreksi, ada kesalahan, silahkan diperbaiki. Yang belum mengerjakan, yang masih bingung bagaimana proses mengerjakannya, bisa memperhatikan video berikut ini. Baik, kita mulai saja langsung ke materi yang pertama, yaitu rekapitulasi. Kalian sebelumnya sudah membuat jurnal, dari jurnal penerimaan kas sampai jurnal pembantu kas kecil. Nah, dalam jurnal itu kita terbagi menjadi dua kolom. Kolom debit dan kolom kredit. Rekapitulasi pun demikian. Kalian buat kolom debit dan kolom kredit. Nah, langkahnya adalah tinggal memasukkan akun-akun di kolom debit ke rekapitulasi kolom debit beserta nominalnya. Yang kredit pun demikian. Masukkan akun-akunnya beserta nominalnya ke rekapitulasi bagian kredit. Ini adalah jurnal penerimaan kas, ini adalah rekapitulasinya. Masukkan kolom debit ke rekapitulasi kolom debit. 1110, 242, 380 di debit. Kemudian 42300, 330.000 di debit. 3302, 10 juta di debit. 94.000, 4 juta di debit. Yang kredit pun demikian. 1210, 66 juta di kredit. 4.100 kredit, 27.600. 2.1310, 2.760. 2.100, 350.000. 3301, 160 juta. Kalian masukkan debit dan kreditnya, kemudian kalian total. Seharusnya sama balance. Kalian buat rekapitulasinya setiap jurnal. Dengan langkah yang sama. Masukkan akun debit ke debit, masukkan akun kredit, dan nominalnya di rekapitulasi kredit. Itu rekapitulasi. Tinggal memindahkan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap buku besar. Buku besar kalian mulai dengan memasukkan saldo awalnya. Saldo awalnya ada di soal. Casing bank di debit 276, 120.000. Masukkan tanggal 1. Saldonya, opening balance keterangannya, saldo awal. Langsung masukkan saldonya di kolom balance, kolom saldo di debit. Karena di debit, masukkan saldo di debit sesuai dengan nominalnya. 276, 120. Masukkan yang kedua, petty cash 6 juta. Tanggal 1, opening balance 6 juta. Begitu seterusnya sampai saldo terakhir. 92.000, bank servis 15 juta. $92.000, 15 juta di debit. Masukkan dulu seluruh saldo awalnya. Jika semuanya sudah masuk, baru ke tahap selanjutnya. Pak, kalau nggak ada saldonya gimana?
Jika tidak ada saldo awalnya, cukup kosongkan saja. Tidak perlu diapa-apakan. Hanya yang ada saldonya, kalian tinggal posting tanggal 1, saldo awal, opening balance, masukkan saldonya sesuai kolomnya, debit atau kredit. Itu langkah pertama, memasukkan saldo awal. Jika sudah saldo awalnya, kalian baru posting dari jurnal. Cara mudahnya kalian tinggal lihat rekapitulasinya, masukkan sesuai dengan kolomnya dan urutan. Debit dulu selesaikan, baru kemudian kreditnya. 110. Kita cari di buku besarnya. 10. Tanggal 31 yaitu akhir periode. Deskripsinya adalah nama jurnalnya. Jurnal penerimaan kas resep jurnal. Posref adalah kodenya. CLJ. Kodenya kalian bisa buat sendiri, disesuaikan, yang penting konsisten. Kalian buat masing-masing kodenya dari masing-masing jurnal. Misalkan kas resep jurnal kodenya CLJ. Kas disbursement jurnal, jurnal pengeluaran kas CDJ. Purchase jurnal PJ, sales jurnal SJ, petty cash jurnal PCJ, jurnal umum general jurnal GJ. Kodenya bebas, yang penting konsisten dari awal sampai akhir sama kodenya, jangan beda-beda. Misalkan ini kas resep jurnal CRJ, kemudian nanti ada lagi berubah, jangan. Jadi kodenya disesuaikan dengan sama jurnalnya, yang penting konsisten. Kas resep jurnal tadi di debit 242380. Karena saldo awalnya di debit dan kita posting di debit, maka sama-sama debit, maka saldo akhirnya nanti akan dijumlahkan. 276120 ditambah 242380. Totalnya saldo akhirnya 518.500. Selanjutnya 3302. Kita cari buku besar 3302, saldonya di debit 10 juta. Karena kebetulan ada saldo awalnya 10 juta di kredit, kemudian kita posting tanggal 31, jurnal penerimaan kas, kode CRJ, masukkan saldonya 10 juta di debit nominalnya. Saldonya di kredit, berarti kredit ketemu debit, berarti dikurangi 10 juta, dikurangi 10 juta, hasilnya adalah saldo akhirnya 0. Jadi kalau sama-sama saldonya sama-sama debit berarti bertambah, sama-sama kredit berarti ditambah. Ketika beda saldo, misalkan debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit dikurang. Karena ini beda saldonya, nah satu kredit satu debit, berarti kita kurangi 10 juta kurang 10 juta, hasilnya 0. Kemudian 42300 dicari. 42300 tanggal 31, jurnal penerimaan kas, kodenya CRJ, nominal 330.000 di debit, 17 juta ditambah 330.000 karena sama-sama debit, nominalnya 17.330.000. Begitu seterusnya sampai yang kredit. Jika semuanya dari masing-masing jurnal telah kalian posting, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, pembelian, jurnal penjualan, jurnal umum, kas kecil, semuanya kalian posting ke buku besarnya dengan cara yang sama. Masukkan tanggalnya, nama jurnalnya, kodenya, tinggal dilihat kalian rekapitulasinya debit atau kredit. Kemudian lihat saldo awalnya. Jika awalnya debit,
ketemu debit maka ditambah. Ketika awal debit ketemu kredit maka akan dikurang. Jika saldonya kredit awalnya ketemu debit berarti dikurang. Ketika saldo awalnya kredit ketemu setelah posting kredit maka hasilnya akan bertambah. Itu untuk buku besar. Kalian kerjakan per jurnal. Selesaikan dulu satu jurnal dari awal sampai akhir, dari debit sampai kredit, baru pindah jurnal. Dari awal debit sampai kredit akhir, baru lagi pindah ke jurnal berikutnya. Debit sampai terakhir kredit. Sampai petikis jurnal. Untuk rekapitulasi, nomornya sebaiknya urut. Dari terkecil ke terbesar. Jika memungkinkan. Sesuai kaidah akuntansinya, kalian urut berdasarkan nomor akuntansinya. Jika sudah semua diposting ke buku besar, ini sudah selesai semua diposting, semua jurnal sudah masuk, kalian masukkan ke neraca saldo akhir. Cukup kalian masukkan saldo akhirnya saja, sesuai dengan akunnya masing-masing. Casing Bank 1110 nominalnya di debit 324305. 324305 Casing Bank. Kemudian Peticash 5.550. Peticash di debit 550. Semuanya tinggal dilihat saldo akhirnya, saldo bawahnya, paling bawah. 224, 420. Sesuaikan kolomnya debit atau kredit. Di kredit 7.200.000 allowance. Masukkan sampai akun terakhir. Kalau sudah posting semua di mata saldo, kalian pindahkan. Harusnya kalian nanti jumlah saldonya balance 3.538.515.000 rupiah. Oke, itu saja. Kalian silahkan dipahami, kalian koreksi. Jika yang belum selesai mengerjakan, silahkan diselesaikan sesuai dengan video yang ada. Dari mulai rekapitulasi, kemudian kalian posting rekapnya ke buku besar, saldo akhirnya kalian masukkan ke neraca saldo. Semuanya lembar jawabnya ada di Google Classroom. Silahkan kalian kalau mau buat manual di buku besar, silahkan. Kalau kalian mau print out, silahkan. Yang tidak memberatkan kaliannya seperti apa. Itu saja pertemuan minggu ini diselesaikan. Saya tunggu hasilnya di hari Jumat. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan via WA Group boleh, via komentar di Google Classroom boleh. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jaga kesehatan.